Harga tandan buah segar atau TBS sawit di beberapa wilayah Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam. Sehingga keadaan tersebut membuat para petani sawit kelabakan, terlebih harga pupuk justru mengalami kenaikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia akan mendorong percepatan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Tentunya ini bertujuan untuk mendongkrak harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor CPO beberapa waktu lalu telah membuat stok minyak sawit mentah melimpah di dalam negeri yang membuat harga TBS anjlok. Sehingga ekspor CPO harus ditingkatkan agar perusahaan dapat mengoptimalkan penyerapan sawit petani. Melansir dari Antara, berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 4 Juli 2022, persetujuan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO program percepatan melalui skema DMO Simirah tercatat mencapai 1,31 juta ton, dengan angka realisasi sebesar 65,91% atau 885.500 ton. Sehingga volume yang belum terrealisasi ada sebanyak 434.067 ton. Sementara itu, persetujuan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO program percepatan melalui skema flash out ada sebanyak 1,09 juta ton dengan persentase realisasi sebanyak 645.327 ton atau setara 49,51%, sehingga volume yang belum terrealisasi adalah sebanyak 447.563 ton. Selanjutnya, Menteri Zulkifli juga menjelaskan mengubah kebijakan ketentuan mengenai Domestic Market Obligation atau DMO minyak sawit mentah. Dari sebelum 1:5 menjadi 1:7 yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi harga TBS petani yang terbilang murah. Ia pun meminta pabrik-pabrik pengolahan minyak sawit mentah untuk membeli TBS petani pada harga Rp1.600 per kilogram. Apabila stok CPO cepat diekspor, maka pabrik akan membeli TBS lebih banyak. Selain itu, tak tinggal diam begitu saja. Lalu Kementerian ESDM menyampaikan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan penerapan biodiesel campuran minyak sawit 35% atau B35 pada akhir bulan ini. Percepatan penerapan implementasi dari B35 ini sebagai ramuan dari pemerintah untuk menaikkan penyerapan konsumsi sawit. Dengan begitu, diharapkan harga tandan buah segar kelapa sawit bisa kembali naik. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dengan adanya percepatan penerapan B35, diharapkan dapat turut mendongkrak harga TBS sawit petani yang kini anjlok. Bersamaan dengan penerapan B35, pemerintah juga tengah menyiapkan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar B40. Pemerintah sendiri telah melakukan uji lab pada pengembangan campuran minyak sawit 40% atau B40 beberapa waktu lalu, sehingga ia optimistis penerapan B35 akan berjalan lancar. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan juga mengatakan, pemerintah akan mendongkrak penyerapan minyak sawit di dalam negeri, salah satunya dengan menaikkan penerapan konsumsi sawit untuk bahan bakar biodiesel dari B30 jadi B35 atau B40 ini. Menurut Luhut, langkah itu bisa jadi cara untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, yang diharapkan dapat menyelamatkan harga tandan buah segar sawit petani. Di mana pemerintah tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng yang dilakukan melalui berbagai kebijakan. Luhut juga menyebutkan bahwa pemerintah akan berupaya menaikkan harga CPO pada semester 2 ini, dengan menaikkan B30 menjadi B35 atau B40 dan ditetapkan secara fleksibel tergantung pada pasokan dan harga CPO. Luhut juga meminta Kementerian ESDM, BPDPKS, dan Pertamina untuk dapat segera mengkaji terkait rencana tersebut agar harga dapat terkendali. Sehingga terkait isu harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, petani maupun para pengusaha.